Wasa bro, hari ini aku bakal kenalin kalian ke Vespa harian yang aku bawa tiap hari. Ini dia. Jadi ini Vespa Darling tahun 1964. Ini Vespa aku bawa harian. Spek motor ini full restorasi dan partnya full pakai SIP. Dari shock, terus velg, terus apa lagi ya yang SIP ya. Dalaman mesin itu pakai SIP semua. Seperti magnet, ini kita pakai SIP. Nah, sisanya itu impor seperti ban, terus part-part yang kecil-kecil seperti standar, seperti saklar ini, terus pakai rem juga. Ini semuanya import, termasuk jok juga. Ini joknya kita pakai import. Nah, Darling ini full restorasi, aku bawa harian. Enak sih, nggak pakai rewel. Tapi yang kurang enak itu kalau pakai magnet racing kayak SIP ini, itu magnetnya terlalu ringan. Jadi untuk langsamnya kurang enak, jadi kayak kita pakai pelan aja gitu tuh kurang nyaman gitu loh, jadi harus bawanya kenceng dikit. Nah, terus sejarah Vespa Darling ini dibuat dari tahun 1964. Kebetulan yang saya dapat ini tahun 1964 itu small frame pertama. Kayak kita tahu ada PTS, ada Darling JDM. Small frame pertama yang buntutnya kecil kayak gini itu Darling. Pertama produksinya 1963 sampai 1964. Nah, di Indonesia Vespa ini udah lumayan langka ya, dan kalau ada pun harganya mahal banget. Sekarang tuh banyak artis-artis, terus selebgram itu pakai Vespa Darling. Itu untuk speknya. Kalau buat harian Vespa ini enak banget. Jadi kalau kita mau hidupin tinggal kita tarik coknya, terus kita engkol, itu sudah hidup seperti ini. Nah, sama aku pakai headlamp. Kalau headlamp aku pakai yang asli ya, lampunya aku ganti LED biar lebih terang pas malam. Terus selain part-part SIP, aku juga tetap mempertahankan part-part aslinya seperti speedometer masih pakai yang asli, knalpot kita masih pakai yang asli, nggak yang racing. Seperti lampu depan, lampu belakang kita masih pakai yang asli, mikanya ya. Nah, keranjang ini sangat berguna banget kalau di motor small frame untuk bagasi. Jadi kita mau taruh tas, taruh kamera, taruh barang lah di sini, itu enak banget. Jadi bagasinya luas banget karena di small frame Darling ini di kanannya tuh nggak kayak PTS. Kalau PTS tuh ada bagasinya, sedangkan ini tuh tertutup, nggak ada bagasinya. Jadi bagasinya cuman ada di bawah ini. Sedangkan di bawah ini tuh biasanya aku taruh kayak sarung tangan, kayak lap, dan kayak oli, dan kunci busi kalau kita macet di jalan. Tapi Vespa macet itu dulu ya, karena partnya kurang dan nggak dirawat. Kalau sekarang tuh Vespa udah jarang macet kecuali habis minyak, karena partnya sudah ada semua dan perawatannya juga lebih bagus. Dan mekanik-mekanik Vespa buat small frame kayak gini sudah banyak yang pinter-pinter. Jadi kalau buat Vespa sih udah jarang banget sih macet, makanya aku berani buat bawa harian. Untuk kekurangannya, Vespa ini kekurangannya kalau Darling itu agak geter karena beda dengan PTS. Kalau PTS itu ada besi di sininya. Jadi untuk PTS itu ada besi di sininya, lebih menjaga stabilitas bodi. Ketika kita tutup nggak getar. Sedangkan kalau Darling itu di sini nggak ada besinya dan tutupnya kecil banget, jadi agak getar. Itu pertama. Tapi kalau dilepas tutupnya good banget. Terus riding position Darling itu kalau buat orang yang tinggi itu kurang enak karena antara kepala dan tempat duduk itu buat kurang nyaman, bisa pegel. Nah, sama karena getar, kalau Darling ini kita bawa perjalanan jauh suka kesemutan di selangkangan kita. Waduh, kita pencet-pencet nih nggak ada rasanya nih. Oke. Itu salah satu kekurangannya ya. Nah, sama salah satu kekurangannya lagi kalau orang baru pakai Vespa Darling itu mungkin
karena nggak ada indikator bensinnya, jadi minyaknya pas habis ya kita harus dorong. Tapi kalau buat yang tahu Vespa, dia nggak bakal buat kerannya seperti ini, tapi kerannya kayak gini, jadi sehingga pas habis minyak kita bisa rise untuk cari minyak di pom bensin. Cuman dua itu sih kekurangan Darling, sisanya oke banget buat dibawa harian dan kece banget. Vespa ini saya bawa harian, mantap. Oke guys, jangan lupa like video ini dan subscribe video Bang Iqbal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.